ini amin. Kasolatil idaini fi kaifiyatihima minal ibtitahi wa ta'awuzi wa takbiri sab'an fi raqatil ula wa khamsan fi raqatis saniyati. Artinya seperti sholat 2 hari raya. Jadi sholat istisqa itu caranya, kaifiatnya, metodenya sama seperti sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sama dah seperti itu. Bikaifiyatihima artinya pada cara-cara 2 sholat tersebut. Contohnya yang samanya apa? Misalnya ibtitah, ada doa ibtitah. Jadi habis takbiratul ihram Allahu Akbar, nah di situ ada doa ibtitah terlebih dahulu. Kemudian apalagi samanya? Wa ta'awuzi, baca ta'awuz, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian wa takbir, baca takbir sab'an fi raqatil ula, 7 kali pada rakaat pertama, wa khamsan fi raqatis saniyati, dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Caranya yarfa'u yadaihi, dia angkat kedua tangannya. Ya, jadi setelah itu dia takbir 7 kali. Allahu Akbar. Nah, 7 kali itu ya, kemudian nanti di rakaat kedua dia takbir lagi 5 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu dia mengangkat tangannya. Sama kan kalau kita Idul Fitri begitu. 5 kali ya, 7 kali takbir di rakaat pertama, kemudian 5 kali takbir di rakaat kedua, Idul Fitri maupun Idul Adha. Wala yakhfa, dan tidak samar, artinya tidak susah. Anna takbira, bahwa saya takbir qabla ta'awuzi, sebelum ta'awuz, wa ba'dal ibtitahi, dan setelah ibtitah. Jadi takbir itu dimulain sebelum ta'awuz dan setelah ibtitah. Ya, jadi sama seperti sholat ya Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Kita kalau masalah Idul Fitri kan begitu. Pertama takbiratul ihram. Habis takbiratul ihram ya berarti kita ya apa? Membaca doa ibtitah. Nah, habis membaca doa ibtitah baru ya baca takbir 7 kali di rakaat pertama, baca takbir 5 kali di rakaat kedua. Nah, setelah itu baru baca a'udzu, baru baca Al-Fatihah. Nah, ini yang dimaksud ya apa? Qabla ta'awuz wa ba'dal ibtitah. Sebelum baca a'udzu dan setelah membaca ibtitah. Jadi takbirnya itu sebelum ta'awuz dan setelah ibtitah. Wa yaqifu baina kulli takbirataini, dan dia berdiri ya berhenti antara 2 takbir seperti ayat yang mu'tadilah, yang normal ya. Jadi artinya seperti dia berhenti dulu antara satu takbir dengan takbir yang lain ya, seperti ayat lah, satu ayat ya, ayat yang enggak terlalu pendek, enggak terlalu ya panjang, itu namanya mu'tadilah. Wa yaqra'u fil ula, kemudian dia membaca pada rakaat yang pertama Qaf ya. Jadi pada rakaat pertama habis baca Fatihah surahnya Qaf. Au sabbihisma rabbika, atau dia membaca sabbihisma rabbika. Wa bisaniyati, sementara pada rakaat kedua dia membacanya iqtarabatis saah au surat al-ghasyiyah, atau dia membaca surah al-ghasyiyah. Bikamalihima, sempurna. Kalau mau baca Qaf sempurna, kalau dia mau baca iqtarabatis saah sempurna, kalau dia mau baca sabbihisma rabbikal a'la sempurna, kalau dia membaca surah al-ghasyiyah juga sama sempurna. Jadi jangan dipotong, misalnya di pertengahan ayat nah selesai, jangan. Makanya cari mana yang dia mau baca. Kalau Qaf secara keseluruhan di rakaat pertama, iqtarabatis saah semuanya dibaca ya, dari ayat yang pertama sampai yang terakhir.
Kali mau baca sabbihis, ya udah sabbih semuanya di rakaat pertama. Nanti ya baca al-ghasyiyah di rakaat yang kedua. Ini yang dimaksud bikamaliha, secara sempurna dua-duanya. Jahran itu dengan suara yang keras. Karena istisqa itu sama seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Berarti seorang imam membacanya dengan jahar, baca Fatihahnya jahar, kedengeran oleh makmum. Baca surahnya jahar, kedengeran juga oleh makmum. Lakin akan tetapi tajuzu boleh ziyadatu hazis sholati, menambahkan sholat istisqa ini ala rakaat ini, di atas 2 rakaat. Boleh orang sholat istisqa lebih dari 2 rakaat, habis 2 rakaat belum puas, dia mau tambahin lagi, habis salam disalam lagi, dia takbir lagi ditambahin, boleh. Bi khilafil idi, berbeda dengan sholat id. Kalau sholat id ya udah 2 rakaat aja, enggak boleh lebih. Sholat istisqa boleh, habis sholat istisqa ternyata belum hujan juga, ya ntar tambahin lagi 2 rakaat. Belum hujan juga, tambahin lagi 2 rakaat. Itu kan namanya beberapa rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau sholat id ya udah cukup sholatul ini rakaat ini, nggak boleh ada yang nambah. Ya itu begitu bedanya. Jadi bi khilafil idi, berbeda dengan sholat id. Kalau sholat id nggak bisa ditambahkan, udah 2 rakaat aja. Tapi kalau sholat istisqa, lihat situasi kondisi. Kalau memang ada yang mau lagi sholat kembali, itu boleh. Ya, jadi artinya untuk sholat istisqa boleh menambahkan dari 2 rakaat. Tapi umumnya sholat istisqa sama dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha, yaitu 2 rakaat. Kaifiatnya juga sama dengan melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Walakin akan tetapi la tu'aqqatu biwaqti idin, tidak diwaktukan seperti sholat id. Bahkan sholat istisqa enggak diwaktukan seperti sholat id. Kalau sholat id itu kan pagi, ya ketika terbit matahari. Nah itu udah mulai jam 6:30, jam 7, 7:30. Nah itu udah boleh. Tapi kalau sholat istisqa boleh aja, mau ntar jam 9 atau ntar siang habis zuhur. Nah itu boleh. Jadi tidak diwaktukan sholat istisqa. Nah ini dimaksud la tu'aqqatu biwaqti idin, tidak diwaktukan dengan waktu sholat id. Wala ghairihi, dan juga sholat lainnya. Fatusalli, maka kamu boleh sholat fi ayyi waqtin kana, di waktu mana saja. Tuh, jadi kalau kita mau sholat istisqa tuh Bapak Saudara boleh saja di waktu mana saja. Min lailin, misalnya malam hari mau sholat istisqa boleh. Au naharin, atau mau sholat istisqanya siang hari boleh juga. Jadi orang sholat istisqa siang boleh, orang sholat istisqanya mau malam boleh. Nah itu namanya fi ayyi waqtin kana min lailin au naharin. Walau waqtal karohati, sekalipun waktu karohah. Waktu karohah juga masih boleh. Ya, jadi sholat istisqa itu walaupun waktu karohah masih dibolehkan. Alasannya apa? Li'annaha zatu sababin. Karena itu ada sebabnya. Jadi yang ada sebabnya waktu karohah boleh. Padarat ma'a sababiyah, maka terus berputar bersama dengan sebabnya. Sama ketika kita sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid kan ada sebabnya. Ya, jadi kalau kita habis sholat asar, kemudian kita pulang dari rumah balik lagi ke masjid, sampai di masjid kita sholat tahiyatul masjid, boleh nggak? Boleh. Gitu. Kan sholat kalau habis asar waktu karohah nggak boleh. Tapi untuk sholat istisqa boleh. Untuk sholat yang ada sababnya boleh. Nah itu seperti tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu namanya ada sebabnya. Ya, jadi kalau seandainya kita ya ke masjid jam berapa nih, jam 5, kita udah sholat asar. Nah, kemudian masuk masjid kan sunnah sholat tahiyatul masjid, boleh tuh, nggak apa-apa. Ya.
Nah sholat istisqa juga sama boleh. Ya, walaupun habis sholat asar, walaupun habis sholat subuh itu dibolehkan. Ini kita habis sholat subuh kan nggak ada sholat lagi. Ya nggak ada lagi. Ya makanya nggak ada ba'diyah subuh nggak ada. Itu makanya adanya sholat sunnah subuh. Sunnah subuh ya qobliyah. Ya jadi karena nggak ada ba'diyah nggak disebut qobliyah, disebut sunnah subuh. Itu yang disebut dengan sholat sunnah fajar. Ya jadi sholat sunnah fajar ya sholat sunnah subuh. Sholat sunnah subuh ya qobliyah. Cuma nggak disebut qobliyah karena nggak ada ba'diyahnya. Jadi habis sholat subuh nggak ada lagi yang namanya sholat sunnah. Ya begitu. Makanya orang paling iktikaf aja, zikir-zikir sampai terbit fajar, ya terbit matahari, baru dia bisa sholat lagi. Nah sholatnya namanya sholat isyraq. Nah nanti kesana dikit namanya sholat duha. Tapi kalau mau sholat istisqa boleh, karena ada sebab. Atau kita habis sholat subuh pulang, habis pulang balik lagi ke masjid, ya masuk masjid sholat tahiyatul masjid boleh, walaupun itu waktunya ba'da subuh. Ini yang dimaksud ya waktu karohah untuk sholat yang ada sebabnya itu dibolehkan. Ya jadi ini dijelaskan oleh Imam Nawawi ya seperti itu. Summa yahtubu, kemudian berkhutbah ail imamu, yaitu imam, nadban, hal keadaan sunnah, khutbataini, 2 kali khutbah. Jadi sholat terlebih dahulu, habis sholat baru khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua sama seperti Idul Fitri, Idul Adha. Sholat terlebih dahulu, habis sholat baru khutbah pertama dan khutbah kedua. Kalau sholat Jumat beda. Kalau sholat Jumat apa dulu? Khutbah terlebih dahulu, khutbah pertama plus khutbah kedua, baru sholat Jumatnya 2 rakaat. Itu makanya dibilang sholat istisqa seperti sholat Id, bukan seperti sholat Jumat, karena beda nanti. Ya, jadi sholat istisqa sama seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Jadi setelah sholat baru imam berkhutbah. Hukumnya sunnah. Jadi artinya kalau seandainya ada orang sholat istisqa kemudian kagak berkhutbah, sah, karena khutbahnya itu termasuk sunnah. Makanya orang perempuan kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha termasuk sholat istisqa turu-turu di perempuan boleh, tapi nggak perlu pakai khutbah. Kalau orang laki disunahkan pakai khutbah. Kalau sholat Jumat khutbah termasuk rukun. Ya, jadi artinya kalau ada orang melaksanakan sholat Jumat nggak pakai khutbah, ya nggak sah. Karena 2 khutbah itu posisinya menempatkan seperti 2 rakaat. Sholat zuhur kan 4 rakaat. Sekarang sholat Jumat kok cuma 2 rakaat. Nah itu udah diganti dengan 2 khutbah. Jadi 2 khutbah itu posisinya sama seperti 2 rakaat. Makanya seorang khatib ketika berkhutbah wajib syaratnya itu harus punya wudu suci. Kalau ada seorang khatib batal gak punya wudu, dia berkhutbah kagak sah. Beda yang dengerin. Kalau kita yang dengerin batal gak apa-apa. Ya tapi nanti ketika sholat Jumat wajib berwudu. Tapi bagi khatib, nah itu wajib punya ya wudu dalam keadaan suci, baik suci dari hadas kecil maupun suci dari hadas besar. Itu persyaratannya sama seperti melaksanakan sholat, karena posisi 2 khutbah pada sholat Jumat sama menduduki 10 rakaat. Tapi kalau untuk khutbah Idul Fitri ya istisqa ini sunnah, sama seperti khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Ka khutbatail idaini, seperti 2 khutbah dalam Id, fil arkani, rukun-rukunnya, wa ghairiha dan lainnya, minasyuruti, syarat-syaratnya, wassunani dan sunah-sunahnya. Ketika seorang ya melaksanakan khutbah, ya mesti ada rukunnya. Rukunnya perlu dipenuhi. Ada syaratnya dipenuhi. Nah ada sunnahnya, supaya lebih bagus dibawa sunnahnya. Fasyurutuhuna sittatun, maka syarat-syaratnya di sini ada 6. Kama marra
sebagaimana telah lalu penjelasannya fil kusufi wal aidi, baik dalam masalah sholat kusuf maupun sholat id. Sholat kusuf itu sholat gerhana matahari, kusuf. Kalau gerhana bulan khusuf. Bedanya pakai kaf sama pakai kha. Kalau pakai kaf itu dinisbahkan kepada matahari. Kalau pakai kha dinisbahkan kepada bulan. Kusufus syamsi, khusuful qamar. Lakin akan tetapi yajuzul iktisaruhuna, boleh meringkas di sini ala khutbatin wahidatin, atas satu khutbah, kama marra, sebagaimana penjelasannya telah lalu fil kusufi, di dalam masalah sholat gerhana. Jadi sholat gerhana, sholat istisqa itu khutbahnya 2 kali. Ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Sekarang kalau kita mau singkat, boleh 1 kali aja, boleh tuh. Khutbahnya cukup 1 kali, nggak apa-apa. Ada orang sholat istisqa, khutbahnya 1 kali, boleh, berarti iktisar. Ada orang sholat khusuf, gerhana bulan, khutbahnya 1 kali, boleh, namanya iktisar. Ada orang sholat kemudian gerhana matahari, sholatnya di siang hari, kemudian dia pakai khutbahnya 1 kali, itu juga boleh, iktisar. Tapi kalau sholat Jumat khutbahnya 1 kali, nggak boleh, iktisar, diringkas, mesti 2 kali. Nah kalau id itu ada ikhtilaf, untuk Idul Fitri, Idul Adha ada ikhtilaf. Ada satu pendapat yang membolehkan diringkas hanya 1 kali khutbah. Tapi kita Imam Syafi'i, nah itu mengajarkan 2 kali khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua. Tapi untuk istisqa dan untuk sholat khusuf maupun kusuf itu boleh. Yajuzu al-iktisar, begitu. Jadi boleh kita meringkas sehingga yang tadinya 2 khutbah menjadi 1 khutbah. Kaza Tuhfati, begitu dijelaskan di dalam kitab Tuhfah. Di dalam kitab At-Tuhfah dijelaskan begitu. Lakin yastaghfirullah ta'ala fil khutbataini, akan tetapi seseorang itu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala fil khutbataini, di dalam 2 khutbah, badalat takbiri, sebagai ganti takbir, lahuma, bagi keduanya, fi khutbatil idain, pada 2 khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha. Kalau seorang khatib pada sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kan di rakaat pertama di khutbah pertama dia membaca takbir 9 kali, kemudian di khutbah kedua 7 kali, Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Itu khatib Idul Fitri, Idul Adha. Di khutbah pertama baca takbirnya 9 kali, sunnah. Ntar di khutbah keduanya baca lagi takbir 7 kali, Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Nah, untuk sholat istisqa bukan takbir, diganti. Takbir itu diganti dengan membaca apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 9 kali. Nanti di khutbah kedua pada saat sholat istisqa, istighfar lagi 7 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Begitu ya Bapak Saudara. Jadi takbir
yang 9 kali diganti dengan istighfar, ya, kemudian takbir yang 7 kali pada khutbah yang kedua diganti dengan istighfar 7 kali juga. Ini yang dimaksud. Lakin akan tetapi yastaghfirullah ta'ala, seorang khatib beristighfar mohon ampun kepada Allah Ta'ala fil khutbataini, pada 2 khutbah, khutbah pertama maupun khutbah kedua, badalat takbiri, sebagai ganti daripada takbir, lahuma, untuk keduanya, khutbatain maksudnya, fi khutbatil idaini, pada 2 khutbah id, ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Fayaqtatihul khutbata, maka memulai siapa khatib akan khutbahnya al-ula yang pertama bil istighfari, dengan istighfar tis'an, sebanyak 9 kali. Wal khutbata saniyata sab'an, dan khutbah yang kedua membaca istighfarnya sab'an, 7 kali. Wasighatul istighfari, bermula lafaz istighfarnya, ini lafaz istighfarnya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh bacanya begitu, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh juga. Jadi saudara boleh aja baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi yang bagusan begini nih bacanya, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu lebih bagus, baca huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu lafaz takbirnya, ya, lafaz istighfarnya begitu, ya. Kalau mau disingkat lagi boleh astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tapi kalau kita mau yang komplit itu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di khutbah yang pertama 9 kali, di khutbah yang kedua 7 kali. Wa yusannu ayyakula ba'da dzalika, dan disunnahkan seorang khatib membaca setelah khutbah, ya, setelah baca tadi itu istighfar tadi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Setelah itu tuh disunnahkan seorang khatib boleh juga membaca lafaznya begini, taubata abdin zalimin li nafsihi la yamliku darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Boleh begitu, boleh, ya. Tambah panjang lagi berarti istighfarnya, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, taubata abdin zalimin li nafsihi la yamliku darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Artinya wa atubu ilaihi, dan saya bertaubat kepada Allah, taubat abdin zalimin li nafsih, seperti taubatnya seorang hamba, seorang manusia yang zalim kepada dirinya. Tuh, jadi kan, ya, ini sering kita baca istighfar taubat abdin zalimin li nafsih itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu ada taubat istighfar yang sering dibaca oleh para nabi, termasuk Nabi Yunus alaihissalam pada saat dia merasakan bersalah, ya, pergi, ya, ninggalin satu kampung, ya, itu kemudian dia nggak mau amar ma'ruf nahi munkar, dia berdakwah ninggalin tuh kampung tersebut. Akhirnya, ya, dia naik kapal laut, ternyata kapal laut mau, ya, tenggelam. Akhirnya keputusannya harus ada orang yang mesti dibuang, ya, dilemparin ke laut. Nah, bagaimana caranya? Diundi, ya, nama-namanya dikocok, diundi, keluar. Ternyata beberapa kali Nabi Yunus terus yang keluar, ya, dia keluar. Yunus
Ulang lagi, keluar Yunus, ya ulang lagi Yunus lagi, udah bener. Jadi Nabi Yunus yang harus dikeluarin, ya dibuang ke laut, lalu dimakan sama ikan. Nah begitu. Kemudian di dalam perut ikan Nabi Yunus membaca tuh, ya istighfar abdun zalim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus aja Nabi Yunus baca ini, ya istighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhirnya Allah kasih keselamatan, bisa hidup, ya bisa hidup tuh di perut ikan, kemudian dikeluarin. Ya itu masya Allah, ya terjadi seperti itu karena barokah daripada ya apa taubata abdin zalim di nafsi. Makanya boleh tuh ditambahin la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih taubata abdin zalimin di nafsi. Ya seperti taubatnya seorang hamba yang zalim terhadap dirinya. La yamliku darran, yang memang seorang hamba itu tidak bisa memiliki kemudorotan wala naf'an, kemanfaatan. Kita sebagai manusia lemah, enggak bisa memiliki kemudorotan dan tidak bisa memiliki kemanfaatan. Itu yang bisa membuat mudorot dan manfaat hanya Allah. Wala mautan wala hayatan, dan juga tidak memiliki kematian dan kehidupan. Jadi yang memiliki dan menjadikan seorang itu bisa mati dan bisa hidup, ya itu hanya Allah. Manusia tidak bisa memiliki itu, mautan wala hayatan wala nusyuran, ya dan juga kembali, ya jadi semuanya kita nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa tuh yang mampu mengembalikan kemana saja kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya kita kalau bangun tidur juga begitu bacanya, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tuh, jadi memang tempat kembali kita ya Allah. Nah, Allah yang memiliki nusyur itu. Wa yubdalu ma yata'allaqu bil fitrati wal udhiyati, dan diganti sesuatu yang terkait dengan kata-kata fitrah dan udhiyah bima yata'allaqu bil istisqa'i, dengan hal yang terkait dengan istisqa. Jadi dalam khutbahnya materi yang terkait dengan masalah Idul Fitri, materi yang terkait dengan pengorbanan udhiyah diganti aja dengan masalah istisqa. Bagaimana pentingnya ya kata-kata istisqa. Ya itu. Jadi kalau Idul Fitri kan katakannya fitri, ya kalau korban udhiyah. Nah nanti pembahasannya masalah istisqa. Wa takunul khutbatani, dan adalah dua khutbahnya itu ba'dahuma, setelah keduanya ay rakaataini. Jadi dilaksanakan pembacaan dua khutbah itu setelah sholat 2 rakaat. Ya, jadi sholat terlebih dahulu baru khutbah. Wa tujzi'ul khutbatani qablahuma, boleh khutbah yang 2 tadi dilaksanakan sebelum melaksanakan 2 rakaat. Lakinnahu, akan tetapi khilaful abdoli, itu menyalahi abdol. Jadi kalau ada orang ternyata dia ya khutbah terlebih dahulu baru sholat, seperti sholat Jumat, bagaimana? Sah masih, tapi itu khilaful abdol. Abdolnya nggak begitu. Abdolnya ya sholat, habis sholat baru khutbah. Sekarang dia khutbah terlebih dahulu baru sholat. Bagaimana hukum sholatnya? Tetap sah, cuma khilaful abdol. Wa yuhawwilul khatibu ridaahu, dan membalik seorang khatib selendangnya. Tuh, sorban, rida nih yang begini nih Bapak Saudara. Jadi kalau seorang khatib menggunakan yang begini, ini namanya rida namanya. Ya, jadi pada saat nanti dia khutbah, ya di tengah-tengah atau berapa bagian dari isi khutbahnya, udah berapa menit, udah misalnya sepertiganya dari khutbahnya, ya itu dia balikkan selendangnya, sorbannya. Itu namanya sunnah.
Sunnah di membalikan. Ya, wa yuhawwilul khatibu, seorang khatib ya itu membalikkan ridaahu akan ridanya, sorbannya, selendangnya, ail murabba ya, jadi yang seperempat, indastikbalihi, ketika ya menghadap al-kiblah, ke kiblat. Jadi nanti pada saat khutbah nanti ada saat-saat dia disuruh menghadap ke kiblat. Begitu. Kan biasanya seorang khatib ya menghadap ke jamaah. Kalau kiblat kan ke sana. Kalau seorang khatib berarti kan madhabnya ke sana. Nah, nanti itu di dalam khutbah ada waktu seorang khatib ya menghadap ke kiblat sambil membalikkan sorbannya. Ya, sambil membalikkan sorbannya. Tujuannya untuk membalikkan situasi kondisi yang kurang bagus kepada yang lebih bagus. Itu tapaulan istilahnya. Ya, ngambil tapaulannya seperti itu. Ya, jadi yuhawwil al-khatib ridaahu. Wa huwa bi miqdari sulusil khutbati saniyah. Yaitu waktunya kapan? Seukuran sepertiga pada khutbah yang kedua. Jadi kalau khutbah pertama enggak, lanjut terus. Nanti di khutbah kedua, nah udah sepertiga dari isi khutbah yang disampaikan, tinggal sepertiganya lagi kan, udah mau habis. Nah itu dia menghadap ke arah kiblat sambil membalikkan selendang atau sorbannya. Itu sunnah begitu. Fayaj'alu yaminahu yasarahu, maka seorang khatib menjadikan yang kanan jadi yang kiri. Begitu. Jadi yang tadinya sorbannya ada di kanan dibalik menjadi ada di kiri. Yang di kiri ada di kanan. Wa aksahu, dan sebaliknya. Lil ittiba'i, karena mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hikmatuhu, bermula hikmahnya bagaimana? At-tapaul. Tapaul. Ya, hikmahnya tapaul aja. Ya, bitaghayyuril hali ila raha, dengan merubah kondisi kepada masa kesuburan. Roho, lagi masa paceklik, panas, kemarau, itu paceklik. Nah itu mudah-mudahan tapaul, supaya merubah kondisi ya itu menjadi roho, menjadi subur. Ntar jadi hujan. Kan hujan itu menandakan kesuburan. Wa yukrahu tarkuhu, dan dimakruhkan meninggalkannya. Kalau ada khatib meninggalkan hal itu, hukumnya apa? Makruh. Sampai sini dulu Bapak Saudara, nanti baru wayan kusuk ridaahu dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik, walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahdim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.